Langkah-langkah tua itu terdengar setiap pagi sebelum matahari menyapa kampung kecil di pinggiran kota. Sepatu lusuh dengan sol yang nyaris habis menginjak jalan tanah berkerikil, membawa tubuh renta seorang pria bernama Surya. Di usia 62 tahun, semestinya ia sudah duduk tenang menikmati sisa hidup, menyesap teh hangat sambil bercengkerama dengan cucu. Tapi pagi-pagi sekali, ia sudah bersiap menyalakan motor tuanya, yang lebih sering batuk-batuk daripada hidup lancar, untuk kembali menjadi ojek langganan warga. Tak ada yang benar-benar tahu beban yang dipikulnya, selain Tuhan dan secarik foto yang selalu ia bawa di saku kemeja, foto almarhum istrinya dan ketiga anak mereka. Dua anaknya kini bekerja jauh di luar kota, hidup pas-pasan dengan keluarga kecil mereka. Tinggallah Rani, si bungsu, satu-satunya yang masih bisa ia perjuangkan untuk menggapai mimpi menjadi dokter. Ia tahu, untuk menyekolahkan Rani sampai sejauh ini, tubuhnya sudah banyak berhutang pada rasa sakit. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia hanya menatap langit, menggumam, "Tunggu sebentar lagi, Bu, aku akan mengantarkan Rani sampai puncak." Hari itu, matahari belum terbit sempurna saat Pak Surya sudah berdiri di depan warung kopi milik Bu Ratmi, menunggu tumpangan pertama. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya masih tajam. Ketika ditanya mengapa tak istirahat saja, ia hanya tersenyum, "Kalau saya berhenti sekarang, siapa yang akan bayar semester Rani bulan depan?" Kata-kata itu sudah jadi jawabannya selama bertahun-tahun. Ia menolak dianggap sebagai pahlawan, walau tubuhnya makin sering gemetar saat menarik gas. Di rumahnya yang kecil dan hanya beratap seng berkarat, Rani sering memandang ayahnya dengan tatapan campur aduk kagum, sedih, dan bersalah. Ia tahu ayahnya memaksa tubuhnya melawan waktu. Setiap malam Rani diam-diam mengurut punggung ayahnya yang mulai membungkuk, mendengar napasnya yang berat, tapi ayahnya selalu berkata hal yang sama, "Ayah masih kuat, Nak. Jangan khawatir." Bahkan saat jari-jarinya sudah mulai sulit menggenggam, ia tetap memaksakan diri menyalakan motor tuanya setiap hari. Suatu malam, saat listrik padam dan hanya cahaya lilin yang menemani mereka makan, Rani sempat menangis. "Ayah, kenapa ayah nggak berhenti saja? Biar Rani kerja sambil kuliah." Tapi Pak Surya langsung menatapnya, tegas tapi penuh kasih. "Kalau kamu kerja sekarang, kamu cuma akan sampai setengah jalan. Ayah ingin kamu sampai finish. Jadi dokter, bukan sekadar mahasiswa." Kata-kata itu tertancap di hati Rani, seperti paku yang tidak bisa dicabut. Di antara peluh dan debu jalanan, Pak Surya memelihara satu keyakinan yang tak pernah padam, bahwa semua perjuangan ini akan terbayar, bukan dengan uang, tapi dengan melihat anaknya berdiri gagah berseragam putih, menyelamatkan nyawa orang lain. Ia tak pernah minta balas jasa. Cukup satu, melihat Rani berdiri di tempat yang tidak pernah bisa ia capai. Malam itu, setelah selesai menarik penumpang terakhir, Pak Surya pulang dengan tubuh gemetar. Ia memarkir motor, duduk lama di tangga rumah yang dingin. Di tangannya tergenggam kwitansi pembayaran semester, uangnya masih kurang. Ia pandangi langit yang pekat tanpa bintang. "Besok ayah cari lagi, jangan khawatir, Rani," bisiknya lirih, padahal tak ada siapapun yang mendengarnya selain malam. Dan di tengah keheningan malam, dengan tubuh yang mulai melemah tapi semangat yang tak pernah padam, Pak Surya kembali meyakinkan dirinya sendiri, langkah ini belum boleh berhenti. Belum sekarang. Udara malam menusuk tulang ketika Pak Surya mengikat jaket lusuhnya lebih erat. Ia baru saja selesai menarik penumpang sore terakhir, tapi alih-alih pulang, ia berbelok ke sebuah gudang logistik di pinggir kota. Gudang itu sunyi dan dingin, hanya diterangi lampu temaram. Mulai malam itu, ia menerima pekerjaan tambahan sebagai penjaga malam. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk menambal kekurangan biaya semester Rani. Tubuhnya jelas menolak, tapi pikirannya terus mendorong, "Anakmu butuh kamu bertahan sedikit lagi." Ia duduk di kursi plastik reyot, menggigil dalam diam. Di depannya, termos kecil berisi kopi hitam murahan. Tak ada teman bicara,
hanya suara tikus dan angin yang memukul seng. Setiap kali kantuk datang, ia menggertakkan gigi agar tetap terjaga. "Jangan tidur, Surya," gumamnya, "satu malam ini buat mimpi anakmu." Tubuhnya kadang kejang-kejang pelan, tapi ia tak peduli. 1 jam, 2 jam, 3 jam, waktu berjalan lambat dan menyiksa. Sementara itu, Rani terbangun di rumah dengan perasaan gelisah. Biasanya ayah sudah pulang jam 8 malam, tapi kini jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia coba menelepon, tak diangkat. Rani cemas, tapi mencoba menenangkan diri. Mungkin ayah ke rumah teman, pikirnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak biasa. Sejak hari ayahnya pulang dengan mata sembab dan tangan bergetar, Rani tahu ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu, dan itu lebih dari sekadar kelelahan. Pagi hari menjelang, Pak Surya pulang dengan langkah terseok, tangan kanannya kram, dan wajah pucat pasi. Ia berusaha tersenyum saat melihat Rani menunggunya di teras. "Maaf ya, ayah lembur sedikit," katanya singkat. Rani ingin bertanya, tapi tak sampai hati. Ia hanya membawakan air hangat dan duduk diam di samping ayahnya. Dalam hati, Rani mulai mencatat, ia harus mencari cara untuk meringankan beban itu, walaupun ayahnya tak pernah meminta. Beberapa hari kemudian, Pak Surya jatuh pingsan di gudang. Temannya, Pak Tamin, yang menggantikannya sementara, menemukan tubuhnya tergeletak di lantai dengan keringat dingin membasahi baju. Ia dibawa ke puskesmas terdekat. Diagnosisnya, kelelahan ekstrim dan tekanan darah turun drastis. Dokter menyarankan istirahat total. Tapi saat sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah, "Saya boleh kerja lagi malam ini?" Dokter hanya bisa menatapnya dengan iba, dan Pak Tamin, yang sejak muda bekerja dengannya, hanya bisa berkata lirih, "Sur, tubuhmu bukan besi. Jangan paksa terus." Tapi Pak Surya hanya tersenyum kecut. "Kalau aku istirahat, mimpi anakku juga ikut rebah." Rani akhirnya mengetahui semuanya dari Pak Tamin. Ia pulang dengan mata sembab dan tangan gemetar. Di dapur, ia melihat ayahnya tengah mencuci piring, seperti tak terjadi apa-apa. "Kenapa ayah nggak pernah bilang?" Rani akhirnya pecah. Kenapa ayah harus terus menyiksa diri kayak gini? Tapi ayahnya hanya menghela napas panjang, memandang langit-langit rumah yang retak. "Karena mimpi itu terlalu mahal kalau harus aku bayar dengan istirahat." Malam itu, setelah semuanya tenang, Pak Surya kembali menuliskan sesuatu di kertas kecil, bukan surat kali ini, tapi doa, "Ya Tuhan, kalau memang tubuh ini sudah tidak cukup kuat, jangan ambil dulu langkahku. Setidaknya, izinkan aku melihat anakku berdiri memakai jas putih itu." Sejak kejadian di gudang itu, Rani mulai memperhatikan setiap detail kecil pada ayahnya. Cara jalannya yang kini lebih lambat, seringnya ia memegang dadanya diam-diam, dan tatapan matanya yang kadang kosong menatap langit. Namun, di balik semua itu, ayahnya tetap tersenyum, senyum yang sama sejak Rani kecil, hangat, sabar, dan penuh keyakinan. Tapi bagi Rani, senyum itu sekarang lebih mirip dengan topeng, menutupi rasa sakit yang tak pernah mau diungkapkan. Suatu sore, saat Rani pulang lebih awal dari kampus karena perkuliahan daring, ia menemukan ayahnya tertidur di kursi bambu depan rumah. Napasnya berat, terdengar seperti mengerang pelan. Di pangkuannya tergeletak secarik kertas yang belum sempat ia simpan. Dengan hati-hati, Rani mengambilnya. Surat itu belum rampung, tulisannya tidak rapi, penuh goresan dan coretan. Tapi setiap kalimatnya menancap di hati Rani seperti duri. "Nak, kalau suatu hari ayah nggak bisa temani kamu berdiri di hari wisudamu, jangan bersedih. Itu bukan karena ayah nggak mau, tapi mungkin tubuh ini sudah menyerah lebih dulu. Tapi percayalah, setiap tetes peluh ayah adalah doa yang ayah titipkan di setiap langkah kamu menuju mimpi." Tangan Rani gemetar, air matanya jatuh satu persatu. Ia tak bisa menyelesaikan membaca surat itu. Rasanya seperti menelan pil pahit di tenggorokan yang terlalu sempit. Dengan cepat ia menyimpan surat itu kembali ke dalam lipatan buku catatan ayahnya.
Ia tidak ingin ayah tahu kalau ia sudah membacanya. Tidak malam ini, tidak saat ayahnya masih berusaha tersenyum meski tubuhnya makin melemah. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras saat Pak Surya tetap nekat keluar rumah untuk mengantar pesanan barang dari pasar. Ia menolak ketika Rani memintanya tetap di rumah. Hujan cuma air, nak. Tapi waktu itu emas. Kalau kita buang, kita nggak akan bisa beli lagi. Kalimat itu menusuk batin Rani lebih dari sekadar petir yang menggelegar di langit. Ia hanya bisa menatap dari balik jendela, melihat ayahnya yang kini hanyut di balik hujan, semakin menjauh. Di balik hujan itu, tubuh Pak Surya benar-benar mulai menyerah. Ia demam tinggi malam itu, tapi tetap memaksa menyiapkan barang dagangan untuk esok. Kalau ayah tidur terus, nanti nggak ada uang buat bayar listrik, katanya sambil menggigil. Rani sudah mencoba segalanya, bahkan menawarkan untuk cuti kuliah. Tapi ayahnya malah marah. Kamu mau hidup seperti ayah? Tidak sekolah, kerja sejak kecil, dan cuma bisa mengandalkan otot. Jangan, nak. Ayah mati pun rela, asal kamu bisa lebih dari ayah. Di kamar kecil mereka, Rani menangis sendirian malam itu. Ia membaca ulang surat setengah jadi yang disembunyikan ayahnya. Ia menangis bukan hanya karena takut kehilangan, tapi karena baru menyadari, selama ini, setiap langkah yang ia tapaki di kampus, setiap lembar buku yang ia pelajari, semuanya dibayar dengan pengorbanan yang begitu dalam, yang tak pernah ia minta, tapi diberikan dengan seluruh cinta. Dan surat itu, yang ditulis dengan tangan gemetar oleh seorang ayah yang tahu waktunya tidak banyak, tetap ia simpan rapat-rapat. Tak pernah ia kembalikan. Tak pernah ia katakan bahwa ia sudah membacanya. Karena Rani tahu, surat itu belum selesai, sama seperti perjuangan ayahnya yang belum ingin selesai. Rani bangun pagi-pagi buta, berharap bisa menggantikan tugas ayahnya berjualan bubur, walau hanya 1 hari saja agar pria tua itu bisa beristirahat. Tapi saat membuka dapur, ia menemukan ayahnya sudah tidak ada. Hanya ada termos kosong dan catatan kecil bertuliskan, "Ayah cuma sebentar, nak. Jangan khawatir." Kalimat sederhana itu membuat hatinya makin perih. Ia tahu, ayahnya tidak pernah bisa diam, bahkan ketika tubuhnya sendiri memohon jeda. Hari itu, langit mendung seperti mengerti beban hati yang dirasakan keluarga kecil itu. Pak Surya pergi menemui seorang rekan lama, Sugeng, yang dulu pernah menawarkan proyek kecil sebagai kuli angkut di pelabuhan. Meski sudah tua, ia tetap bersikeras mengambilnya demi menutup kekurangan biaya praktik laboratorium Rani. Sugeng tampak ragu, tapi Pak Surya meyakinkannya dengan senyuman yang lelah namun tetap tegar. "Selama jantung ini masih berdetak, aku belum selesai." Malam harinya, Pak Surya pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya kotor, tangan gemetar, dan langkahnya goyah. Tapi bukan itu yang membuat Rani terdiam. Ia melihat amplop di tangan ayahnya, kosong. "Ayah kenapa?" tanyanya perlahan. Pak Surya menunduk. "Uangnya hilang, nak," bisikannya seperti hantaman petir. Ia ditipu oleh Sugeng, rekan lama yang ternyata memanfaatkan kepercayaannya dan membawa kabur hasil keringatnya. Hari itu, semua uang untuk bayar alat praktikum Rani lenyap. Rani jatuh terduduk, tak percaya. Matanya basah, tangannya mengepal. Ia merasa bersalah, marah, dan hancur. "Ayah nggak harus lakuin semua ini. Rani bisa kerja, bisa cari uang sendiri," teriaknya. Suara bergetar. Tapi Pak Surya hanya menatap anak gadisnya dengan sorot mata yang penuh luka, tapi tak kehilangan kasih. "Kamu itu harapan terakhir ayah, Rani. Kalau kamu berhenti sekarang, semua luka di punggung ayah jadi sia-sia." Keheningan melingkupi rumah kecil itu malam itu. Hujan turun lagi, seolah ingin menyembunyikan air mata yang jatuh diam-diam. Pak Surya duduk di sudut kamar, menatap kosong ke langit-langit. Ia bukan hanya lelah, tapi hancur. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena ia melihat dalam mata anaknya bayangan patah harapan. Dan itu yang paling ia takutkan, bahwa suatu hari, anaknya akan merasa impian itu terlalu mahal untuk dikejar.
Tapi Rani, dalam diamnya, menatap kembali surat lama yang belum pernah ia kembalikan. Ia membacanya ulang, kata demi kata, dan tiba-tiba sesuatu dalam dirinya berubah. Ia sadar, bukan uang yang membuat ayahnya bertahan, tapi keyakinan. Cinta yang begitu murni hingga sanggup melawan usia, penyakit, dan kemiskinan. Cinta yang tak akan bisa ia bayar seumur hidupnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Rani menemui dosen pembimbingnya, lalu mengurus beasiswa tambahan. Ia juga mulai membuka jasa les privat anak SD di lingkungan kampus. Ia tak akan menyerah, tapi bukan dengan berhenti kuliah, melainkan dengan berjuang berdampingan bersama ayahnya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi pribadi. Ini perjuangan dua jiwa yang saling menopang. Dan dari kejauhan, Pak Surya melihat anaknya berjalan pulang dengan mata berbinar, senyum kecil di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, hatinya hangat. Ia tahu, meski jalannya makin terlatih, semangat di mata anaknya kembali menyala. Dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan, meski hanya dengan satu kaki dan satu doa. Musim hujan datang tanpa ampun. Setiap sudut rumah Pak Surya bocor. Ember-ember kecil diletakkan di mana-mana, dan suara air menetes menjadi irama malam yang menyesakkan. Pak Surya batuk semakin sering, kerap terdengar hingga dini hari. Rani mulai menghafal pola napas ayahnya, pendek, berat, lalu terhenti sebentar sebelum kembali terdengar serak. Ia tahu itu bukan batuk biasa. Tapi seperti biasa juga, ayahnya hanya menjawab, cuma masuk angin, nak. Pada suatu pagi yang dingin, Pak Surya pingsan di depan warung ketika hendak membeli beras. Warga sekitar segera membawanya ke puskesmas. Kali ini lebih parah. Dokter memberitahu Rani bahwa ayahnya mengalami komplikasi jantung ringan dan anemia berat akibat kerja berlebihan dan kurang gizi. Beliau harus benar-benar berhenti kerja, atau kondisinya akan memburuk dalam hitungan bulan, kata dokter dengan wajah serius. Rani menggigit bibirnya, menahan isak. Saat ayahnya sadar, Rani duduk di sisi ranjang dengan mata sembab. Tapi seperti biasa, senyum itu kembali muncul di wajah Pak Surya, meski kini lebih pucat. Maaf ya, ayah bikin kamu khawatir lagi. Rani tak menjawab, hanya menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Ia ingin berkata banyak, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan tangis dan berdoa dalam hati agar Tuhan masih berbaik hati memberi waktu. Beberapa hari kemudian, Pak Surya memaksa pulang meskipun dokter menyarankan rawat inap lebih lama. Ia merasa tidak pantas merepotkan terlalu lama, baginya, rumah adalah tempat terbaik untuk sembuh, meski bocor dan dingin. Di rumah, ia hanya bisa duduk di kursi kayu usang sambil memandangi jendela. Dulu ia menatap dunia dengan optimisme. Kini, dunia seperti terlalu cepat bergerak meninggalkannya. Rani mulai mengambil alih hampir semua urusan rumah. Ia tetap kuliah dan mengajar les, kini lebih sering berjalan kaki demi menghemat ongkos. Setiap malam, ia memijat kaki ayahnya yang mulai membengkak, menyuapi obat, dan diam-diam menangis di dapur agar ayahnya tak melihat. Tapi dalam diam itu, ia justru menemukan kekuatan, bahwa cinta tidak hanya tumbuh dari pengorbanan, tapi juga dari penerimaan akan kenyataan yang pahit. Suatu malam, saat hujan turun lebat dan angin kencang menggoyang dinding rumah, listrik padam. Rani menyalakan lilin dan duduk di samping ayahnya. Dalam cahaya remang itu, Pak Surya berkata lirih, "Kalau ayah nggak ada, kamu janji tetap lanjut ya, Rani. Jangan berhenti." Kalimat itu seperti belati. Rani menggeleng kuat-kuat, air matanya jatuh tak tertahan. "Ayah jangan ngomong kayak gitu. Rani nggak akan lanjut kalau ayah nggak ada," isaknya. Tapi ayahnya justru tersenyum, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Malam itu menjadi malam paling sunyi yang pernah Rani alami, bukan karena hujan atau listrik yang padam, tapi karena kesadaran yang menyelinap diam-diam, waktu tak bisa lagi dipaksa berhenti. Tubuh ayahnya bukan rumah yang kuat seperti dulu, tapi semangatnya,
Cinta dan doanya tetap menjadi atap bagi hidup Rani. Dan dalam dekapan malam yang dingin itu, Rani bersumpah dalam hati, ia akan berlari secepat mungkin sebelum langkah ayahnya benar-benar berhenti. Hari wisuda Rani akhirnya diumumkan. Ia diterima sebagai lulusan terbaik dari fakultasnya, dan namanya terpampang di papan pengumuman kampus. Teman-temannya bersorak bahagia, beberapa mengajak foto bersama. Tapi hati Rani justru sesak. Yang terlintas di benaknya bukanlah toga, bukan panggung, bukan piagam, melainkan wajah ayahnya yang kini semakin sayu, terbaring lemah, dan nyaris tak bisa berdiri tanpa bantuan. Seminggu menjelang hari itu, Pak Surya nyaris tidak lagi bisa bangun dari tempat tidurnya. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya menyusut seperti kayu lapuk, dan suaranya makin pelan. Tapi begitu Rani bercerita tentang kabar kelulusannya, wajah lelaki tua itu bersinar. "Ayah harus hadir, Nak," katanya pelan, seakan berbicara dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. "Ayah janji, walau merangkak, ayah akan lihat kamu pakai toga itu." Rani menunduk, memeluk ayahnya erat-erat. Ia tahu ayahnya tidak bercanda. Tapi ia juga tahu tubuh itu tak akan sanggup lagi. Ia mulai menyiapkan diri, secara mental, untuk kemungkinan terburuk. Di sela kesibukan menjahit kebaya pinjaman dan mempersiapkan prosesi, ia menyempatkan setiap malam untuk duduk di samping ranjang ayahnya, membacakan berita-berita kampus, menyuapkan bubur, dan menyembunyikan ketakutannya di balik senyum palsu. Pada malam sebelum wisuda, Rani tidak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin mengenakan toga, mencoba membayangkan senyum ayahnya melihatnya di panggung. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan dari kamar ayahnya. Ia bergegas ke sana dan mendapati ayahnya berdiri terhuyung, mengenakan baju batik lama. "Ayah mau siap-siap," katanya. "Biar pelan, ayah ikut." Pagi itu, dengan bantuan kursi roda pinjaman dari tetangga, Rani membawa ayahnya ke aula wisuda. Semua mata memandang ketika seorang pria tua, wajahnya pucat namun senyumnya penuh cahaya, memasuki ruangan. Saat nama Rani dipanggil, aula hening. Ia berjalan ke panggung, tapi bukan ke arah dekan atau kamera. Ia berbelok, mendatangi ayahnya, dan berlutut di hadapannya, menyerahkan piagam dengan air mata jatuh membasahi toga. Pak Surya menerima piagam itu dengan tangan gemetar. "Ayah sudah cukup," bisiknya. "Kaki ayah sudah selesai berjalan, sekarang giliran kamu berlari, Nak." Rani memeluk ayahnya erat di tengah keramaian. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya tangisan dari penonton, dosen, bahkan petugas aula. Hari itu bukan hanya tentang gelar, tapi tentang cinta yang telah mengalahkan segalanya. Malamnya, Pak Surya tertidur lebih tenang dari biasanya. Wajahnya damai, seperti telah melepaskan beban yang selama ini ia pikul dalam diam. Dan esok paginya, Rani menemukan tubuh ayahnya tak lagi bergerak, tangan menggenggam piagam kelulusannya, dan senyum kecil masih mengembang di wajahnya. Hari itu, dunia Rani runtuh. Tapi ia tahu, ayahnya tidak pergi dalam kegagalan. Ayahnya pergi dalam kemenangan. Dan itulah langkah terakhir seorang ayah, mengantar anaknya tepat di ujung mimpi. 7 hari setelah kepergian Pak Surya, rumah kecil di gang sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bau kayu basah, suara tikus di plafon, dan gemericik hujan yang biasa menemani malam kini tak mampu menutupi kehampaan yang menggantung di udara. Rani duduk sendiri di kursi bambu tempat ayahnya biasa duduk. Di pangkuannya, tergenggam piagam kelulusan yang sudah mulai lusuh di tepiannya. Setiap kali ia menatapnya, air matanya jatuh tanpa perlu diminta. Ia menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di bawah ranjang ayahnya. Di dalamnya, hanya ada 3 benda, sebuah jam tangan tua tanpa tali, foto usang Rani kecil yang sedang tertidur di pelukan ibunya, dan surat terakhir yang belum pernah dibacanya. Surat itu ditulis di kertas bekas nota warung, tulisan tangan Pak Surya sedikit bergetar. Dengan tangan gemetar pula, Rani mulai membacanya. "Nak, maafkan ayah kalau nanti kamu harus sendiri.
Tapi kamu gak pernah benar-benar sendiri. Setiap langkah kamu, ayah titipkan semua doa dan cinta ayah. Kamu adalah alasan kenapa ayah bertahan sejauh ini. Jangan lihat ke belakang, nak. Jangan menyesal. Hidup kamu terlalu berharga untuk diisi dengan kesedihan. Jalani, terus jalani, sampai kamu bisa bahagiakan dirimu sendiri, bukan karena ayah, tapi karena kamu layak bahagia. Surat itu jatuh ke pangkuan Rani, bersamaan dengan isaknya yang pecah. Tapi kali ini bukan karena duka semata, melainkan karena ia sadar, ayahnya telah pergi dengan damai. Tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan warisan dalam bentuk materi, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih abadi. Sebuah semangat, sebuah cinta, dan sebuah kisah tentang bagaimana cinta seorang ayah mampu menembus batas usia, sakit, dan kematian. Beberapa bulan kemudian, Rani berdiri di depan kelas kecil di sebuah sekolah pinggiran kota. Ia memilih menjadi guru, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Ia ingin mengubah nasib anak-anak kecil yang mungkin punya ayah seperti Pak Surya, berjuang dalam diam, mencintai dalam sepi. Di setiap senyuman muridnya, Rani melihat bayangan ayahnya berdiri di pojok ruangan, mengangguk bangga. Di rumah lama mereka, Rani tidak mengganti apapun. Ia tetap duduk di kursi bambu ayahnya setiap malam, sesekali berbicara seolah pria tua itu masih di sana. Ia menyimpan jam tangan tua ayahnya dalam saku bajunya saat mengajar, pengingat bahwa waktu, betapapun terbatasnya, bisa menjadi saksi dari perjuangan paling agung jika digunakan untuk cinta. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu memejamkan mata dan mengingat satu kalimat dari surat ayahnya, "Jangan lihat ke belakang." Kalimat itu kini menjadi pegangan, bukan untuk melupakan, tapi untuk berjalan maju membawa cinta yang telah mengubah hidupnya. Karena cinta seorang ayah, meski tak tertulis dalam buku sejarah, telah menorehkan jejak paling abadi di hati seorang anak.